beliau menekuni dalam waktu beberapa tahun saja dia bisa beli mobil sehingga kuliahnya ditinggal. Karena saking cepatnya itu kemarin beberapa orang mengira ini tuh dicetak. Ternyata caranya digunting langsung, jadi modalnya hanya kertas, melihat model dan gunting. Ada juga emang orang yang tidak bisa disiluet. Good day sahabat rock and roll, apa kabar? Wih, tuh lihat tuh. Sebelah aku nih sudah hadir entrepreneur rock, pengusaha. Pengusaha ya? Bukan tuh. Bukan ya? Bukan. Tapi ntar kita bahas seniman. Yes. Oh, seniman. Dia nggak mau pengusaha. Kenapa nggak mau sebut pengusaha? Memang lebih ke hobi ya. Iya, lebih ke hobi. Sekali. Jadi sebelah aku sudah ada Mas Didot. Mas Didot adalah seniman yang kami temukan, di event Absolute. Mau tahu apa pekerjaan Mas Didot? Apa sih hobinya? Apa yang dikerjakan? Kepo kan, penasaran? Mari kita lihat dulu yang rock and roll berikut ini. Yeah. Oke, Mas Didot, thank you banget sudah datang. Sama-sama. Jadi kemarin kita ketemu di eventnya Absolute ya. Betul. Sahabat rock and roll, kemarin kita ada event sama salah satu klien kita, salah satu bank ya. Keren banget ya. Banyak ibu-ibu, banyak entrepreneur juga yang hadir. Maka tadi aku ledekin Mas Didot. Mas pengusaha? Kebetulan bukan. Bukan pengusaha. Iya, karena tapi saya adalah PNS. PNS itu tidak jadi pengusaha. Nggak boleh. Boleh. Boleh, cuman tapi nggak boleh atas nama saya. Oh, berarti ya. bukan saya juga. Saya juga. Gimana? Pengusahanya pengusaha sampingan, freelance aja. Jadi Mas Didot itu bukan pengusaha, tapi beliau adalah seniman. Makanya aku cerita di awal ketemu Mas Didot di eventnya Absolute untuk salah satu priority kita sebutnya, yaitu Mas Didot bantuin kita untuk buat ini nih. Ini wajah aku sahabat rock and roll. Siluet dari miring nih tuh. Nih. Betul. Luar biasa, kok bisa mirip ya? Iya. Kayak anaknya bapakku loh. Oh iya bener ya. Iya. Anaknya kakek kan repot. Jadi mudah banget ya. Iya. Jadi teman-teman nih Mas Didot bikin ini. Nama studionya apa Mas? Di Siluet kita. Di Siluet. Iya. Jadi pekerjaan sehari-harinya kerja di mana Mas? Saya kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Manggala Wana Bakti, bagian organisasi tata laksana. Organisasi tata laksana. Jadi sehari-harinya tuh lebih ngomongin analisis kebijakan seperti itu. Karena pusing seperti itu, saya butuh pelepasan. Saya orang cukup cepat bosen ya kalau terus-terusan jenuh. Hanya saya alihkan ke hobi. Betul. Alhamdulillah hobinya diajakin sama Absolute nih kemarin. Makasih loh. Bisa disalurkan dengan puas sekali kemarin. Aku tuh kemarin kepo banget sahabat rock and roll, karena kan nih klien kan sudah pada ambil siluet semua kan. Kayak biasa, Alfi, Bu bikin. Secepat itu? Nanti dulu orang lain gitu. Enggak Bu, cepet kok. Bener, aku difoto, terus langsung jadi. Iya. Idenya dari mana bikin siluet ini Mas? Jadi aslinya itu dulu awalnya itu om saya. Omnya? Om saya itu adalah kuliah di ITB dan dia
melihat ada seniman yang bisa melakukan siluet, seni gunting kertas gitu ya. Seni gunting kertas. Gunting kertas. Jadi hasilnya itu menyerupai bayangan seperti ini. Jadi imajinya seolah-olah ini adalah bayangan seseorang. Nah, itu beliau menekuni dalam waktu beberapa tahun saja dia bisa beli mobil sehingga kuliahnya ditinggal. Nah, karena saking suksesnya, karena dia kuliahnya ITB seni rupa, jadi tapi nggak tahu dia melanjutkan lagi atau tidak. Yang jelas dia fokus di sini selama 32 tahun di Ancol. Nah, di situ saya melihat, kayaknya seru banget gitu ya, walaupun belum bisa waktu itu. Sampai satu saat tahun 2008 itu saya coba belajar bersama anaknya bareng-bareng. Terus dalam waktu 1-2 hari kok agak lumayan mirip gitu. Terus ditantang 1 bulan, coba ini saya ajak seminar. Ini ada kasih souvenirnya siluet gitu ya. Terus habis itu dikasih waktu 1 bulan, kok lumayan bisa walaupun belum secepat sekarang ya. Dulu 5 menit, sekarang alhamdulillah 1-2 menit sudah bisa. Nah, karena saking cepatnya itu kemarin beberapa orang mengira ini tuh dicetak, di cutting, di printing gitu ya. Kok nanti tapi kita mesinnya mana gitu. Nanti kita praktekin ya. Iya, siap. Nanti kita buat caranya. Ternyata caranya digunting langsung. Jadi modalnya hanya kertas, melihat model dan gunting. Lalu kita samakan bagian terluar wajahnya sehingga bisa menghasilkan seperti bayangan ini. Iya. Kalau ke Pasar Baru atau ke Ancol kan banyak siluet, tapi kan lukisan, sketch. Oh iya, ya kan, sketch. Aku belum pernah nih temuin kayak gini ya. Nah, kalau ini sahabat rock'n'roll mungkin di zoom kelihatan. Ini kayak waktu itu aku pakai kerudungannya, kerudung tertutup gitu ya, nggak kayak gini. Kayak pinggir si kerudungnya. Terus ya alis aku cetar abis ya, bulu matanya badai. Lihat dong tuh ya. Kok hidungnya kurang mancung? Besok bisa request. Bisa request. Tapi kalau kepanjangan nanti takut nggak mirip juga kalau terlalu mancung Pinocchio ntar. Hidungnya nggak mancung. Bibir mirip, dagunya rada-rada ada double chin gitu. Iya, bisa diedit juga. Itu tergantung request. Jadi pertama belajar berapa menit bikin satu ginian? Dulu awal-awal 5-10 menit ya. Jadi cara belajarnya tuh kalau di sini sahabat rock'n'roll pengen cobain gitu ya, kita koleksi foto wajah dari samping. Jadi kita latihannya di laptop gitu. Sehari bisa 20-30 wajah kita coba-coba terus sampai lama-lama kita mendekati, dapat nih ciri khasnya nih apa, pasti kena. Oh iya, kalau ketika udah kena. Tapi emang ada yang bisa, ada yang enggak. Saya udah itu tadi. Coba ngajarin beberapa orang gitu, dari mungkin ada lebih dari 10 orang. Cuman satu yang benar-benar karena dia kebetulan pembatik ya, jadi dia punya darah seni juga. Ada bakat. Ada bakat, betul. Tapi mungkin kalau matanya jeli sama sering latihan, belajar proporsi kan banyak yang di Instagram gitu ya. Jadi tutorial cara gambar wajah, jadi belajar proporsi ya mungkin lama-lama mungkin bisa juga kalau tapi ada juga orang lihatnya, ini siapa, nggak ngenalin gitu. Jadi padahal modelnya sebelah ini saya mirip, kayaknya masih nggak kena gitu. Jadi emang mata dan imaji terhadap bayangannya tuh bukan sesuatu yang bisa membayangkan, oh ya ini sih dia gitu. Oke. Jadi kalau mau belajar gini memang pertama tadi ya ada bakat. Kedua skillnya diasah dengan sering latihan. Terus tadi dapat titik kayak misalnya Michael Jackson nih, hitam putih ciri khasnya tuh apa? Iya betul sekali. Kemana gitu? Biasanya ada yang jenggotnya panjang, itu yang kayak gitu itu gampang. Tapi kalau misalnya kemarin di event kemarin rada challenging juga ya, karena modelnya kan jilbab semua. Mukanya jadi bisa takut ketukar kemarin tuh. Makanya emang lebih enak kalau langsung terima seperti ini, nggak live itu agak membingungkan ya. Katanya karena dipikir itu adalah suatu yang cetakan, printing, ini pakai aplikasi dan lain-lain. Tapi kalau langsung live modelnya itu bisa. Iya, maksudnya Mas bisa putin, enggak ini langsung aku buat. Langsung, betul, nggak digambar dulu gitu loh. Jadi emang itu yang menjadi seninya. Kemarin juga dulu sempet tuh kita coba jual secara online gitu ya, kirim foto hasilnya, ini apa bedanya sama editan. Akhirnya saya coba, pas prosesnya tuh saya videoin. Jadi yang saya jual bukan cuman hasilnya, tapi proses pembuatannya dengan
dengan foto modelnya tuh langsung. Nah itu yang coba saya jual prosesnya. Bener. Gitu. Ya sekarang kan netizen ya kan. Misalnya kita kirimnya udah gambar samping, tinggal diitemin aja. Jadi kesannya ini. Sahabat Rock and Roll, kita buktiin nih coba ya. Mas bikinin aku lagi dengan yang beda. Oke, siap. Sahabat Rock and Roll. Tapi mohon izin nih untuk saya. Kalau buat dari kiri kan tergantung tangannya ya. Kalau saya kidal kayak gini, mengikuti itu buat belajar juga, itu mengikuti bagian dari bawah ke atas. Nah, kalau saya dari sini, buatnya dari samping itu tidak terbiasa. Jadi kalau boleh tukeran tempat duduk. Jadi saya biasanya dari sebelah kanan seperti itu. Bener. Karena mirroring ya. Iya, kalau ini rada susah gitu. Jangan dibikin susah kalau masih ada yang sulit. Yes. Kalau bisa dibikin susah, jangan dibikin sulit. Dua-duanya susah. Iya, betul. Jadi kita coba pakai timer tuh berapa menit. Ya, siap. Luar biasa nih, kayak rekor muri sahabat Rock and Roll. Iya, betul. Oke, saya coba ya. Iya, hebat. Oke. Ini beda nih. Langsung. Ini nggak ada sulap, nggak ada sihir ya. Langsung saya buatkan dengan. Oke. Nah, untuk bagian bibir sementara kalau boleh ditahan dulu sebentar, tidak ngomong supaya tidak berubah. Iya. Oke, dikit lagi. Nah, model kayak gini nih asik banget. Pertama banyak ciri khasnya dari jilbabnya. Udah boleh ngomong kok. Udah lewat bibir mah bebas ngomong. Kalau suruh minggem terus nggak enak. Nggak enak, saya yang punya podcast saya suruh diam. Dikit lagi. Aduh, hidungnya nggak kalau dibikin mancung nggak bisa karena belum operasi ya. Gitu emang nggak ya. boleh operasi ya. Sebenarnya kalau dari samping tuh udah relatif lebih mancung daripada dari depan kan. Iya, karena kan bentuk lekukan hidung ya. Baik, ini ciri khasnya rambut, kerudungnya beda. Anti. Betul, udah deh sampai tuh. Tapi ini supaya kelihatan kerudung kita kasih sedikit supaya kelihatan kerudung. Berapa menit? 1 menit. Oh, lu yang bener lu, Mas. Iya, emang segitu. Kalau dulu awal-awal, nah ini kita tempel di kertas. Oke, silakan. Wow, guys, mirip loh. Coba ya aku samping tuh. Turbannya dia susun gini. Ini ya sengaja memang lebih panjang tuh. Bulu matanya. Bener kan? Hidungnya mesti dimancungin. Dia jujur. Nggak boleh ini. Kalau nggak, ini ya. 1 menit doang. 1 menit 20 detik. Gila, skill banget sih, Mas. Tapi tetap kalau misalnya kemarin kliennya itu 60 orang, kan kalau nunggu ngantri juga kasihan. Makanya kemarin bukan berarti walaupun live lebih seru ya, tapi kalau untuk 1 jam nunggu nanti event aslinya nggak kebagian. Yang penting kan di main-nya. Betul, kecuali emang acaranya ada cuman lunch yang bebas gitu, kayak family gathering atau yang waktunya lebih banyak. Nah itu lebih asik sih kita buat. Makanya kemarin kita kan karena mau mengakali biar nggak ngantri, biar nggak nunggu ya kan. Ini kita bikin nanti Farida Ahmad berdiri sejak tahun 19. Ini soalnya kayak konde, guys. Iya, betul. Nanti dibuat turbannya lebih itu bisa diedit. Ngomong-ngomong, punya hobi seperti ini, otomatis kan mendapatkan pekerjaan baru, iseng-iseng lah. 1 bulan itu bisa berapa kali? Karena saya kebetulan nggak pakai manajer ya, jadi kebetulan ya kayak gini dari teman-teman aja. Jadi banyak juga. Kalau untuk profesionalnya, untuk kegiatan seperti IO kemarin memang tidak sering ya, sebulan bisa sekali, kadang-kadang 2 bulan sekali. Tapi kalau misalnya
untuk mendukung pekerjaan saya nih. Kayak kemarin saya ada diskusi gitu buat teman-temannya semangat gitu ya untuk ngerjain tugas bareng-bareng. Saya kasih kayak dulu saya keluar negeri gitu ada pelatihan. Terus dari petinggi-petingginya saya siluet, betul. Dulu disayang banget dong bos-bos lu dong. Dulu kebetulan dapat kesempatan untuk training untuk di luar negeri, ada seminar internasional gitu ya. Banget. Dulu, wah sekarang sih udah lebih sering karena pekerjaan di Sekretariat Jenderal itu lebih ke internal, jadi ya lebih sibuk. Sibuknya ke dalam gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya kita lagi minta tolong bantuin kerjaan apa atau ada pertemuan lagi dinas ke daerah gitu ya, itu ketemu orang baru buat pertemanan supaya ingat sama kita gitu, kita kasih betul. Terus ngomong-ngomong, selama berapa tahun ini ngerjain hobi ini ya, maksudnya terus akhirnya ada di event, ada yang pernah komplain nggak mirip nih? Ada aja sih yang kayak gitu, tapi ya itu sekali lagi orang bisa melihat, bisa enggak. Ada juga emang orang yang tidak bisa disiluet. Saya pernah menemukan itu. Rata dong mukanya? Bukannya ada. Saya coba itu, walaupun udah nyoba 3 kali kok nggak kena. Waktu itu kebetulan Ustadz ya, mungkin emang dia ada ya mungkin kelebihan yang kita nggak tahu ya. Sama ada teman saya gitu, saya pernah sampai sholat duha dulu, baru itu juga nggak mirip banget gitu. Padahal kalau dengan orang lain tuh dengan cepet gitu ya, kayak gini lah langsung pasti kena, ada 1-2 yang pasti mengindikasikan, walaupun nggak semuanya 100% mirip, pasti ada 1-2-nya yang kena gitu. Kena yang mirip. Jadi itu mencirikan dia. Tapi ini kayaknya udah punya banyak ciri khas, rambutnya agak gondrong, laki-laki, ada jenggotnya. Harusnya kan itu mudah ya maksudnya secara logika, tapi nggak tahu memang ya mungkin ada yang menghalangi dia untuk diabadikan, mungkin nggak tahu ya, walau alam ya. Cuman kita ada case kayak gitu. Ada case kayak gitu, tapi memang lebih banyaknya sih relatif mirip ya. Kebetulan kita udah tahu orang ini ciri khas utamanya di hidung, tapi emang ada orang yang mukanya bener-bener apa ya, flat, template banget gitu, template orang yang sempurna ya, orang tuh begitu gitu, hidungnya rata, bibirnya biasa, dagunya nggak ada pokoknya jadi akhirnya ini kalau disilat ini siapa tuh kayaknya ini hampir kayak foto semua orang gitu, karena memang dia nggak ada ciri khasnya gitu. Terus sampai sholat duha juga? Iya pernah gitu. Ya ampun. Sampai saking karena kebetulan temen ya lumayan deket ya, sahabat gitu, cobain sampai kemarin terakhir tuh mulai agak mirip ya, karena saking harusnya ngelihat setiap hari gitu ketemu. Coba akhirnya bisa juga. Tapi awal-awal tuh saya sampai stres itu, coba Pak lagi, kan nggak enak ya, kita pertama kali oke salah, coba kita ulangin lagi, kok nggak mirip juga, ketiga nggak mirip. Saya foto, saya coba, kok nggak mirip lagi gitu, sampai akhirnya ya itu tadi saya coba habis kebetulan mau sholat, terus akhirnya bisa juga ya, moga-moga itu cuman case karena memang secara teknik harusnya saya secara profesional ya, maksudnya udah hampir hafal lah gitu, proporsi orang, ciri khas orang ya. Cuman ya kalau emang tidak dikehendaki mirip ya nggak bisa gimana lagi. Iyalah, itu kan kembali lagi. Tapi itu case-nya jarang sekali biasanya. Tapi lucu ya. Iya, betul. Lucu ya. Tapi kita sekarang tes yang cowok ya. Oh, siap. Coba, ayo Bel, cowok. Karena kalau cewek kan gampang nih, ada hidungnya, betul. Ada kerudung, ada kalau sini. Boleh. Sini. Di tengah nggak apa-apa. Tengah lu sini. Siap. Biar gampang gua kelepak. Nih, siap. Gitu. Oke. Oke. Coba kita tes nih Abel. Ini dia namanya Abel, single. Nih nomor handphonenya. Siap. Nih Instagramnya. Oke. Nah, ini kayak Mas Abel nih banyak ciri khasnya nih. Iya, enak. panjul. Dari dagunya, dari hidungnya, bibir, panjul, kepala. Ibunya iseng. Bel jangan senyum, diam dulu, lagi dituin. Betul, yang paling susah emang bibir, karena bibir itu yang bergerak, yang lainnya kan enggak ya. Apalagi orang yang ngomong. Ntar Bart Simpson loh jadinya. Aduh. Kalau cowok sama cewek kan lebih banyak kayak ciri-ciri khasnya gitu. Betul, kalau cewek itu bulu mata gitu. Ini kebetulan juga banyak nih Mas Abel nih.
Banyak ya? Cukup banyak. Maksudnya, complicated. Kayak hidup. Iya. Tahan. Dikit lagi udah. Ya tahan. Jadi. Ya kan? Complicated ya Mas? Seru. Abel nih? Iya complicated. Seperti hidup dia ya? Complicated. Tahan. Udah siap. Wih. Ih bagus. Hidungnya gede bener. Iya, itu salah satu ciri khasnya itu yang saya bilang. Kenapa pasti relatif mirip ya? Kalau orang kayak gini nggak mirip juga, berarti saya mungkin harus sholat duha. Cuman waktunya nggak pas duha ya, repot juga. Iya ini. Siap. Maaf ini di double. Coba. Jangan ditutup pas depannya. Ya siap. Tuh. Ada double tip belum? Ya nanti seperti itu. Coba saya lihat. Wow, tuh Abel. Iya. Mas kasirnya sebelah sana. Keren. Terus ini. Sama-sama. Iya bener. Abel tuh banyak ciri khasnya. Aku tahu rambut. Hidungnya. Ya, bulu mata, hidungnya, sama bibir ya, dagunya. Iya bener. Kayak bapak-bapak tapi Bel. Iya. Malah dulu pernah saya ditantangin. Kalau nggak mirip, kamu bayar saya ya, sampai gitu. Tapi kalau mirip, bayarnya double ya. Iya, gituin aja ya. Dia dapat gratisan, jadi dia emang nggak bayar. Kan dia souvenir tamu ya. Iya, souvenir. Ya akhirnya alhamdulillah mirip ya. Yang kalau misalnya dapat tantangan itu kadang-kadang lebih semangat kita gitu ya. Iya benar. Tapi dalam 1 jam bisa bikin berapa banyak? Kalau ngantri ya mungkin sekitar 20. Tergantung ya, kalau ada asisten yang nempelin mungkin cepat bisa 20 sampai 25 ya. Tapi kalau misalnya yang susah itu apalagi kliennya minta figura gitu, nempelin ke dalam, itu udah bisa 1-2 menit sendiri untuk masukin. Tapi kemarin kan ada asisten. Iya, kalau ada asisten sip. Itu kita fokus gunting aja udah cakep lah pokoknya absolut tuh. Wah, keren banget ya. Udah yang banyak banget itu. Habis kita kan kemarin banyak ya orangnya. Iya, berarti kalau cuma gunting aja 1 jam itu bisa sampai 20-25 lah. Iya, kalau ya kadang-kadang tergantung tingkat kesulitan juga ya. Semakin banyak yang sasak-sasak, rambutnya kuncir tuh takes time juga sebenarnya. Iya, Tapi kalau orangnya botak jilbab siap lah 1 2. Tapi ini dong. Pegel ini ya, tuh. Paling ya. Itu khusus nggak? Enggak. Ini saya beli karena menghindari. Saya nggak boleh ngomong sini. Menghindari pesawat sih sebenarnya. Iya. Bisa digini jadi nggak ketahuan. Tapi kalau kemarin tuh pertama gunting yang dari om saya tuh pertama kali udah menghasilkan mungkin ribuan siluet itu ketahan di bandara di Hanoi. Sedih banget itu. Waktu ke Hanoi ada pelatihan, saya lupa masukin bagasi. Nah itu dah ceritanya. Sedih banget, itu sangat saya ngeliatin. Nggak mau minta tolong orang suruh kirimin kayak gitu. Iya, kalau kata om saya, padahal kamu ituin aja, kamu siluet aja itu si penjaganya biasanya dikasih sih. Kadang-kadang kayak gitu. Pernah om saya itu bahkan sampai bawa nyiluetin, tapi emang guntingnya gunting plastik sih dia, jadi nggak berbahaya ya. Jadi gunting yang bukan gunting tajam model kayak gini ya. Jadi emang khusus cuman gunting kertas yang kecil gitu, tapi dia emang jago. Sayang banget ya itu. Iya betul. Ya cukup sedih saya waktu itu, tapi ya ternyata pakai gunting apa aja bisa kok. Oh ternyata enggak, iya. Maksudnya gunting apa aja bisa, sahabat rock and roll. Mas ngajar ini enggak? Maksudnya ngajar punya murid tadi kan sempat ngajari. Tapi rutin nggak? Enggak sih, ngajarin temen sih. Gimana sih caranya? Yuk sini coba saya aja. Kebetulan dulu waktu kuliah di kampus tuh saya masuk sanggar seni kimia analisis tuh. Ada yang suka, kebetulan dulu saya sanggar seni rupa gitu. Saya coba ajarin, tapi emang ketika orangnya nggak mau, itu agak susah juga ya. Dia mau tapi nggak serius gitu, susah juga. Jadi kalau kata pimpinan saya dulu, pertama mau jadi tahu jadi mampu gitu. Jadi kalau misalnya ngerasa nggak mau nggak bisa gitu, ya udah nolak dulu udah nggak mungkin. Nggak bisa ya. Betul sih. Paling senang kalau ngebahas di entrepreneur rock itu, sahabat rock and roll adalah cuannya, duitnya. Yes. Satu gini berapa Mas? Belaga bego. Bagian jawab. Satu ini berapa hitungannya? Ya, event atau event. Kalau event biasanya kita jam sih per jam ya. Per jam. Karena kalau per jam tuh biasanya saya pasang 1 juta ya. 1
1 juta standarnya. Tapi itu hanya kertas sama ini saja, nggak pakai figuranya. Figura itu urusan IO, karena ini orangnya mau sebanyak apa ya tergantung antrinya ya. Ya, kalau pokoknya karena kalau saya perpotong kepala, misalnya ada event ternyata yang mau disiluet hanya 3 orang, kayaknya saya capek ya gitu ceritanya. Ya, better borongan gitu. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya cuma spesial aja nih, aku ada teman bikin kayak lu dong gitu. Bisa. Itu biayanya berapa? Biasa tergantung ukuran ya. Kalau saya pernah buatin, kebetulan ada teman yang kerja di Pemda Tangsel gitu ya, sekdanya tuh minta pengen ulang tahun apa pensiun gitu ya, minta dibuatin itu ukuran 90 kali 30, figuranya dia ya misalnya saya minta waktu itu 500 gitu. 500 untuk yang ukuran A3 itu siluetnya, nanti itu ya figuranya dia sendiri gitu. Itu nggak digabung, satu figura itu bisa langsung besar gitu? Oh bisa, jadi satu keluarga biasanya tuh. Kalau misalnya ada satu keluarga, kakek, nenek, bapak, ibu, anak berapa gitu digabung jadi satu. Itu bukan keluarga besar? Ya keluarga besar itu. Atau 2 itu, ya itu yang per kepala aja sih. Tapi bentuknya sama seperti ini, jadi misalnya ngomongin silsilah keluarga. Ya betul. Kakek, nenek. Atau couple laki-laki perempuan baru untuk hadiah wedding gitu. Coba ya. bikinin muka Ariel dong Mas, aku mau sandingan aku sama Ariel. Oh siap. Bisa juga tuh. Bisa juga ya. Ariel siluet. Kameramen aku enak, Ariel lagi gitu ya. Ya kan? Bisa aja. Gitu. Keren. Oke, berarti kalau ngitungannya tergantung mau sebesar apa medianya. Yes. Terus kalau ngomongin event berapa jam. Betul. Mas ada tim juga kalau buat event? Bisa aja sih, saya minta tolong, tapi untuk asisten ya dia dikasih lah untuk transport dan ininya lah ya, cuman itu aja. Kalau saya sih fokus ke pokoknya produknya seperti ini, ya per jamnya dapat berapa, saya siapin bahannya gitu aja sih enaknya. Mas tadi pernah nggak bikin masterpiece atau yang spesial? Mungkin ukurannya besar atau bikinin siapa gitu, pernah nggak? Jadi kalau spesial yang terbesar itu tadi saya bilang ukuran yang sekda Tangsel itu dulu yang 60 kali 90 figuranya itu lumayan besar. Terus tapi kalau untuk toko ya saya pernah juga menyiluet petingginya United Nations Environmental Protection tuh. Nah itu yang lumayan ya, banyak petinggi-petingginya yang saya siluet. Terus duta besar Sri Lanka dulu pernah waktu saya ke Sri Lanka. Jadi ya momen-momen itu cukup cukup terkenang ya. Tapi walaupun belum bisa memecahkan rekor muri om saya. Om saya itu buat rekor muri itu 3 kali 4 meter. Gede. Siluet menteri siapa saya lupa, itu masuk rekor muri. Nah, karena emang dulu kan dia sempat masuk TV juga ya, ngisi acaranya Parto Akri Eko itu Patria, bukan Patrio. Pas mantap. Parto itu dia kan jadi siluetnya. Itu. Nah, itu di situ mulai booming itu semenjak dia menampilkan itu gitu. Jadi di TV itu ya, makanya banyak yang mulai request. Nah, di situ saya ikut sering diajakin om. Ini karena siluet itu kan terbatas ya, kalau misalnya orangnya banyak pasti butuh senimannya juga banyak. Kayaknya dia nggak bisa kerja sendiri, suka ngajak-ngajak saya. Luar biasa, nurunin ya. Iya, nurunin. Oke sahabat Rockella, demikianlah obrolan aku, semoga bermanfaat. Dan yang kepo, ini dia Instagramnya, tinggal di follow. Ada kan Instagramnya? Ada dong. Terus kalau yang mau buat ulang tahun, wedding, apapun juga bisa. Plus yang mau belajar, mungkin mau dijadiin salah satu mata pencarian. Siap. Ini terbukti loh. Iseng-iseng aja bisa, silahkan bisa belajar katanya ya. Siap. Sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya. Saya bahagia, jadi sekarang saya punya 2. Tuh, ntar ketemu lagi kita bikin versi konde. Bye-bye.